Wujudkan bersama IndiHome. Geliat tren kuliner saat ini mungkin bisa menjadi acuan bagi kita dalam menentukan ladang bisnis. Salah satu minuman kekinian yang mulai populer lagi adalah kombucha. Minuman hasil proses fermentasi ini menggunakan teh yang diseduh dari jamur kombucha dan dikeringkan. Kombucha dianggap minuman kesehatan alternatif karena dengan rasa yang manis, agak asam, segar beraroma teh. Mirsa Ruang Berkebun, tentunya Anda ingin tahu tentang budidaya teh fermentasi ini bukan? Seperti biasa, kami akan mengulasnya dengan menghadirkan narasumber yang terpercaya hanya untuk Anda. Tetap di program Ruang Berkebun. Halo pemirsa, saya Margareta Saptaningsih, biasa dipanggil Reta atau Nings. Saya dari Kebun Kendingan yang membuat salah satu produk kombucha dengan nama Dapur Srigaya. Kenapa saya tertarik dengan kombucha? Karena kombucha merupakan minuman probiotik yang bisa untuk detox dan membuat kita menjadi hidup lebih sehat. Kombucha itu sebenarnya berasal dari teh yang difermentasi, yang dulu pada awalnya itu merupakan sebuah minuman Asia kuno yang awalnya berada di daerah Tiongkok. Nah, kemudian baru mulai dikenal ketika seorang tabib bernama Dr. Kombu itu menyembuhkan kaisar yang sedang sakit. Nah, maka disebutlah dengan nama kombucha. Cha dari istilah teh, jadi kombucha. Di Indonesia itu dulu disebut dengan nama jamur dipo, dan untuk masuk ke, karena itu dari daerah Tiongkok masuk ke Indonesia itu pada saat masa perdagangan mulai masuk di Indonesia dari bangsa Mongol yang dibawa oleh mereka ke Indonesia. Kombucha itu sebenarnya merupakan minuman probiotik dan dia bisa dimanfaatkan untuk detox, terutama untuk memperbaiki pencernaan. Terus karena kami membuat kombucha dari berbagai macam bahan, nah itu biasanya bahan-bahan yang kami gunakan itu akan menambah dari manfaat kombucha itu sendiri. Misalnya kami buat dari bahan rosella. Nah itu rosella itu bisa, salah satunya bisa memecah lemak. Nah itu bisa untuk kolesterol, kemudian menurunkan hipertensi, dan juga untuk mempertahankan mikroba baik yang ada di dalam tubuh dan untuk imunitas. Menurut guru besar dari Fakultas Kedokteran Unair, nah tubuh manusia itu butuh sekitar 80% mikroba baik untuk daya tahan tubuh. Kombucha sendiri pembuatannya harus melalui proses fermentasi. Nah, dari proses fermentasi itu maka dihasilkan mikroba baik yang mampu untuk memperbaiki pencernaan dan juga imunitas. Nah, salah satu kandungan asam yang ada di dalam kombucha itu termasuk asam amino, pembentuk protein, dan selain untuk membentuk protein, asam amino juga bermanfaat untuk mempertahankan daya tahan tubuh, terutama menjaga kekebalan dan untuk imunitas tubuh, sehingga kita bisa mempertahankan tubuh kita ketika ada serangan bakteri dan virus.
kombucha ini sudah dikonsumsi selama hampir 2000 tahun di Tiongkok. Berasal dari dua kata, yakni kombu adalah nama seorang tabib asal Korea yang hidup pada abad ke-5 Masehi, dan cha yang berarti teh dalam bahasa Cina. Kombucha adalah lapisan atau membran jamur yang bersifat gelatinoid dan liat, berbentuk piringan datar yang sesuai dengan media pembiakannya. Teh ini didapat melalui fermentasi teh, ragi, dan gula selama seminggu lebih. Selama proses tersebut, zat asam, bakteri, dan alkohol akan terbentuk di dalam minuman ini. Nah, inilah yang membuat teh kombucha bercita rasa tajam dan beraroma mirip cuka. Nah, untuk mengkonsumsi kombucha sebenarnya tidak perlu takut. Kita paling enggak bisa mengkonsumsi 1 hari 1 seloki, itu cukup. Bisa diminum sebelum makan. Kombucha bisa diminum oleh siapa saja, termasuk anak kecil, semua kalangan. Tetapi untuk ibu hamil, nah itu harus konsultasi dengan dokter dulu. Teh kombucha juga dikenal dengan teh jamur, mengandung vitamin B, antioksidan, natrium, gula, dan probiotik. Oleh karena itu, teh kombucha diyakini mempunyai beberapa manfaat untuk kesehatan, seperti baik untuk pencernaan, menurunkan tingkat gula darah, mengurangi risiko penyakit jantung dan ginjal, hingga mencegah kanker. Jadi, teh kombucha diyakini cocok untuk siapa saja, baik muda maupun lanjut usia. Oke pemirsa, sekarang kita mulai membuat kombucha. Nah, ini sudah ada beberapa bahan yang kita butuhkan. Terutama ada SCOBY. Ini SCOBY itu merupakan simbiosis antara bakteri sama yeast. Nah, dia nanti yang bekerja untuk memproses selama proses fermentasi. Ini kita bersihkan karena yang kemarin itu pasti ada sisa-sisa kotoran. Nah, caranya sangat gampang. Ambil air hangat kuku yang kita bisa rasakan dengan jemari kita. Mengapa SCOBY ini harus dicuci? Karena biasanya di sini ada pengendapan ragi-ragi yang kemudian sebenarnya sudah mati yang nanti akan mempengaruhi terhadap rasa kombucha. Dan mengapa pakai air hangat? Nah, supaya SCOBY ini lebih steril. Kemudian air hangat ini akan membangunkan bakteri maupun yeast lebih cepat. Sehingga nanti proses fermentasinya akan berjalan lebih baik. Kita cuci sampai bersih. Nah, yang kotor berwarna coklat itu harus dihilangkan, tidak boleh disertakan. Kemudian kita masukkan di dalam starter yang sudah ada. Baru kemudian kita masukkan larutan teh yang sudah jadi. Tetapi larutan ini sudah dalam keadaan dingin. Atau hangat masih bisa. Asal tidak panas. Karena kalau panas, nanti bakteri
dan jamur akan mati. Nah, setelah kita masukkan, kemudian bisa kita aduk. Ngaduknya pelan-pelan saja ya, dan harus dirasakan. Setelah itu, kita bisa menggunakan tisu atau kain, tetapi saya lebih suka menggunakan kain. Mengapa menggunakan tisu atau kain? Karena ini masih ada rongganya, sehingga udara masih bisa masuk. Dan Scoby ini butuh proses fermentasi, proses kehidupannya butuh udara untuk bernafas. Ini proses fermentasinya aerob, sehingga udara masih tetap bisa masuk di dalamnya. Kita tutup supaya serangga tidak masuk. Kita beri karet. Nah, setelah kita tutup dengan kain, nah, kita letakkan di tempat yang tenang di ruangan. Kemudian kita tunggu antara 7-10 hari. Nah, kalau di daerah dataran rendah dan panas, itu kira-kira 7-10 hari sudah jadi. Tapi kalau di daerah dataran tinggi atau tempat yang begitu dingin, nah itu butuh waktu sekitar 14 hari. Kita bisa mencicipinya sesuai dengan rasa yang kita inginkan, sampai seberapa asam, baru kita panen. Nah, kalau kombucha sudah jadi, bisa kita panen. Cukup kita sediakan tempat yang untuk memanen, kemudian ada saringan, dan kita ambil, kemudian kita saring, baru kita masukkan di tempat yang kita inginkan, kemudian tutup rapat. Setelah itu, kita peram, supaya lebih bersoda. Bisa 5-7 hari, tergantung keinginan kita untuk mendapatkan seberapa banyak soda yang kita inginkan. Setelah itu, baru disimpan ke lemari pendingin. Kenapa kita menggunakan kaca? Yang pertama lebih aman dan lebih food grade ya. Terus yang kedua, kalau kita menggunakan bahan lain, misalnya plastik atau yang lain, nah itu nanti akan terjadi proses penguraian dari bahan itu, karena kombucha sifatnya asam, jadi itu akan berbahaya sebenarnya. Nah, setelah kita panen dan kita kemas seperti ini, kemudian tadi sudah diperam, bisa kita masukkan ke pendingin dan baru kita minum, karena kombucha akan lebih nikmat ketika diminum dalam keadaan dingin. Nggak percaya? Boleh coba. Kombucha dibuat dengan teknik fermentasi Scoby yang merupakan singkatan dari Symbiotic Cultures of Bacteria and Yeast, atau yang berarti kultur campuran ragi dan bakteri yang biasa digunakan sebagai bahan fermentasi utama pada beberapa jenis makanan dan minuman. Fermentasi teh kombucha hampir serupa dengan proses fermentasi susu menjadi yogurt atau sayuran kubis menjadi kimchi, makanan Korea. Beberapa pembudidaya mengatakan bahwa rasa terbaik dari teh ini adalah setelah 9-12 hari. Pembuatan teh kombucha bisa Anda lakukan di rumah, namun Anda harus memperhatikan faktor kebersihan dan memprosesnya dengan baik dan benar supaya tidak menimbulkan bakteri berbahaya dan jamur.
kami di Kebun Keningan itu sudah sejak 2011 membuat kebun, kemudian hasil dari kebun itu pada awalnya kami jual begitu saja, terus kemudian ada beberapa yang kami buat selai, dan mulai tahun 2018 akhir kami membuat bahan-bahan yang ada di kebun itu menjadi kombucha. Nah, dari 2018 sampai sekarang kami sudah ada produk Dapur Srigaya, sudah menghasilkan berbagai macam kombucha, diantaranya ada green tea, original, mint, telang, ginger, rosella, pineapple, apple cinnamon, dan andaliman. Orang berpemikiran bahwa semakin lama proses fermentasi maka semakin tinggi kadar alkohol. Padahal di dalam kombucha itu justru semakin lama maka kadar alkoholnya akan semakin rendah. Proses fermentasi yang terjadi di dalam kombucha itu dari gula dirubah menjadi alkohol, kemudian alkohol itu oleh acetobacter diubah menjadi asam. Rata-rata mereka yang belum tahu tentang kombucha sudah khawatir terlebih dahulu karena kombucha mengalami proses fermentasi untuk membuatnya. Namun sebenarnya kombucha hanya mengandung alkohol sekitar 0,08%. Jadi jauh lebih tinggi dari kandungan alkohol yang ada di tape yang sekitar 3-6%. Nah, pemirsa, setelah 7 hari, mari kita cicip kombucha ini sudah jadi apa belum. Rasanya sudah dapat, asamnya ada, manisnya tinggal sedikit sekali. Ketika panen, kita siapkan botol, kemudian letakkan corong di atasnya. Jangan lupa saringan. Nah, ini tandanya sodanya sudah cukup banyak sehingga ada seperti busa. Jangan dikira sabun ya. Tutup sampai rapat. Sampai sekuatnya. Kemudian kita letakkan di sini. Kita biarkan 5-7 hari. Baru dimasukkan di dalam almari pendingin. Sebenarnya kombucha itu bisa dipanen kapan saja, entah itu pagi, siang, sore, ataupun malam. Tetapi dalam perjalanan waktu biasanya saya mencoba dulu seperti tadi. Nah, saya akan menemukan rasa yang lebih istimewa ketika kombucha itu dipanen di malam hari. Suasananya lebih tenang, kemudian ada sesuatu yang bisa saya dapatkan di situ. Kayak semacam meditasi atau olah rasa. Nah, dalam membuat kombucha itu pun juga dibutuhkan suasana yang tenang. Karena rasa kombucha itu tergantung dari rasa si pembuat kombucha. Terutama suasana hati. Jadi kalau lagi galau atau marah, jangan pernah membuat kombucha. Tetapi bagi kalian yang mau mencoba, jangan pernah putus asa. Cobalah sedikit dan pelan serta sabar untuk membuatnya. Pasti kalian bisa. Yang penting hati harus gembira lebih dulu. Soal rasa nanti akan mengikuti. Bagi pemirsa yang ingin tahu lebih jauh produk dari kombucha Dapur Srigaya, bisa menghubungi kami via WhatsApp 0817 0407 130 atau follow di IG kami Dapur Srigaya. Silahkan
mencoba untuk membuka dan berkomunikasi. Produk teh kombucha banyak dijual ke supermarket, restoran vegetarian, hingga konsumsi pribadi. Peminatnya memang tidak sebanyak teh melati atau teh biasa, namun mereka biasanya setia membeli teh kombucha. Banyak pembudidaya teh fermentasi mengaku kewalahan menghasilkan produk ini. Jadi, siapa tahu Anda melirik potensi teh fermentasi dan tertarik membudidayakannya dalam skala besar. Pemirsa Ruang Berkebun, tuntas sudah saya dan tim mengulas tentang teh fermentasi. Sampai jumpa di Ruang Berkebun episode lainnya yang tentu akan membahas topik lain yang tak kalah serunya.